Hai guys, balik lagi sama Kibe di sini dan ya kali ini gue mau bikin video lanjutan tentang project Aerox gue nih, yaitu Resto Mod Aerox nih ya motornya. Ini motor gue udah gue parkir di sini, udah siap. Kira-kira proyekannya apa? Ya gue kemarin kan gue udah project ganti ban tuh ya. Nah kali ini gue mau lanjutin proyekannya lagi nih guys. Kali ini tuh gue mau motornya tuh pelan-pelan mau gue rapihin. Gue mau fokusin ke kenyamanan dulu aja sih. Jadi proyekannya apa yaitu nih ya, langsung aja kita lihat. Nah ini dia nih guys barang-barangnya. Gue udah beli beberapa barang nih, paket nih. Baru pada nyampe kemarin tuh, sebenarnya udah nyampe tuh udah dari item satu-satu. Jadi gue kumpulin dulu udah sampai sebanyak ini. Baru gue mau bikin video proyekannya. Ya sekalian aja gitu maksud gue kan, biar nggak kentang. Nih kunci-kunci gue seadanya aja ya. Ini nggak di endorse Yoshinoya ya, Yoshinoya ICU. Ini barang-barang gue yang mau gue pasang di motor gue. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 paket. Ini kunci gue juga baru beli karena gue nggak punya kunci. Ini kunci SPI buat ya dari sini udah tau lah kunci SPI. Gue mau upgrade kirian. Ini ada mana? Nih gemuk buat gear-gearnya karena nih gue ini proyekan ini isinya tuh kirian gue tuh sebenarnya udah upgrade pakai persetan waktu itu, cuman karena udah lama banget dari 2022 jadi gue mau ya refresh lah, namanya juga resto mod karena udah mulai gerdek-gerdek, kayaknya kampasnya juga udah mulai habis, jadi gue mau ganti aja. Kita unboxing dulu ya. Nah guys, ini setup, gue mau buat setup unboxing yang begini aja ya, seadanya aja. Dan ya kita bongkar slow aja. Mungkin kalian kalau yang nggak mau lihat video unboxingnya bisa skip aja sampai nanti pas pemasangan upgrade. Jadi gue mau sekalian sharing aja sih. Ini pertama nih gue udah beli dari, ini gue nggak di endorse, gue kemarin beli aja sekalian lagi lewat, yaitu tang SPI guys. Tang SPI ini fungsinya sih buat masang persentri, jadi biar gampang nih ya gitu doang bro. Mau gue nggak tahu nanti prakteknya bakal gampang apa susah nih. Jadi ya yang pertama tang SPI kita taruh sini. Dan yang kedua nih, sini dulu nih, unboxing paket yang lumayan gede dulu nih. Kita bongkar pakai pisau sekecil ini ya guys. Kita gini aja. Nah. Kurang kelihatan sih sebenarnya ininya barang kalau unboxing kamera gini, cuman gua nggak ada meja, susah. Enaknya sih pakai meja. Susah banget cok. Karena gua tuh tadinya tuh udah pernah pakai kirian dari persetan, paketannya Idealis Speed. Cuman karena umurnya udah lumayan lama dan udah sempet gua otak-atik juga sih kiriannya, jadi udah nggak full Idealis Speed sekarang. Nah nih dia, nih gua buang dulu sampahnya situ. Udah nggak full Idealis Speed barang-barang gua. Karena udah ada yang gua ganti karena udah banyak yang aus. Karena bayangin aja guys, dari 2022 pertengahan 2022 lah sampai sekarang, cuman pulinya tuh masih pakai puli Idealis Speed, dan pulinya tuh bentuknya udah nggak ya, ntar lah kita bahas lagi lah, bentar ya. Nah guys, lanjut lagi, sorry tadi ada yang nelfon HP gua. Nah kita bahas barangnya dulu aja deh. Ini ada kunci 3941 guys, fungsinya itu buat ngebuka si kampas ganda, buka kampas ganda fungsinya. Nah ini menurut gue lumayan bagus sih nih dari packagingnya ya. Nggak tahu nih ininya kuncinya kuat apa enggak, cuman mereknya sih kayak gue udah sering lihat sih merek ini, merek Isco ini. Dia bagus sih, pakai ada tempat plastiknya gini. Oke, kita taruh di sini dulu ya, kuncinya tadi. Kita lanjut ke paket selanjutnya guys. Nah yang kecil apa yang gede dulu ya? Gede dulu aja kali ya. Boleh gede dulu. Nih paket yang lumayan gede, pasti kalau kalian udah gue udah bilang bahas kirian, harusnya kalian udah paham sih ini paket apa. Ini nggak perlu pakai ini deh. Nih, kita buka ya langsung. Nih gue videoin dah biar kena di sininya. Ini sampahnya kita buang lagi. Ini dia. Ini adalah puli. Karena yang gue bilang tadi, gue udah pakai puli Idealis Speed, tapi itu udah lama banget. Jadi udah bisa dibilang udah aus lah pulinya. Nah ini dia puli gua udah beli lagi.
Gue ini belinya custom sih di Shopee ya. Gue tuh dia sih bilang dia tuh pakai bahan ori, tapi di custom lagi guys. Nih dua pulinya, puli sama rumah roller maksud gue. Nih dari sini nih, dari Topaz Speed nih, gue nggak di endorse tapi nih puli gue kalau mau penasaran ya. Dia ada di Shopee, gue beli ini Topaz Speed. Nggak di endorse, sekali lagi izin, kalau Topaz Speed boleh lah. Ini itu puli ini speknya itu anjay, speknya nggak tuh. Puli ini tuh spesifikasi lah ya, udah kita bilang aja spesifikasi. Jadi di Topaznya itu si tukang pulinya ini tuh ngeklaim ini tuh puli original Yamaha FCC, kodenya FCC. Itu yang model 2DP. 2DP tuh punya NMAX kalau nggak salah. NMAX yang lama tuh, yang generasi pertama tuh kalau nggak salah 2DP. Nah dia tuh lebih gede guys. Kayaknya ya. Kayaknya sih lebih gede. Ntar kita lihat aja deh. Soalnya yang Idealis Speed itu juga 2DP, cuman 2DP-nya tuh dia ininya doang, kipasnya doang. Rumah rollernya B65 bawaan Aerox kalau nggak salah ya. Dia jadi tuh speknya kerok galur 13.8 nih derajatnya, sama udah interlock. Kenapa 13.8? Karena spek yang gue sebelumnya juga pulinya tuh 13.8 dan gue nyaman sih sama 13.8 tuh, menurut gue kayak tarikannya ya masih enak lah. Tengah ada, atas nggak kosong. Oke, ini dari puli nih guys. Kita taruh dulu ya pulinya ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua nih, paket kedua. Kita buka dulu. Nah, ini sampahnya kita buang dulu. Ini ada. Jangan-jangan yang tadi juga ada stiker ya? Ada stikernya nih. Nggak ada ya stikernya doang ya. Nih stikernya nih. Jang Ebi, ya lu tau lah. Ini merek Kirian yang udah lumayan terkenal juga. Nah ini masih, ini dia jadi gini nih kardusnya nih. Doh, fokusnya ke muka gue mulu. Nih Jang Ebi clutch kampas ganda, karena kampas ganda gue dulunya pakai Idealis Speed dan itu udah aus juga. Dan akhirnya gue pakai kampas standarnya lagi dan itu nggak enak banget, kampas ganda ditambahin sama kartelan tuh nggak enak. Dan ini 2DP juga guys. Nih masih segel nih, kita buka dulu ya. Kita lihat dalamannya gimana, oke? Aduh. Kok susah sih? Masa harus disobek? Nah, akhirnya bisa guys. Nah ini dia nih dalamannya, lumayan proper sih, maksud gua packagingnya lumayan proper dan bentukannya kayak gini deh, bukan ori ya, maksud gua bukan KW, maksud gua bukan bahan ori Yamaha. Ini kayak gini guys, tuh detailnya begini. Oh dia kalau 2DP tuh ininya lebih lebar nih, si apa kampasnya lebih lebar. Nah ini kayak gini. Ntar kita coba aja aman apa enggak gua pasang di Yamaha Aerox gua, si motor yang kita lagi rapihin ini. Nah ini ada ininya nih, deskripsi barangnya nih, lo skip aja. Lo skip, lo pause aja kalau lo mau baca. Ini kita tutup lagi, kita taruh lagi di samping. Lanjut ke barang selanjutnya nih dia. Bentuknya kayak botol, kayak gelas, kira-kira apa? Harusnya udah ketebak lah, karena kita lagi bahas Kirian. Pasti isinya barang-barang yang ada di Kirian guys. Gitu ya bro ya. Kita buka dulu. Wah, packagingnya pakai kardus. Aduh, kok warnanya beda ya? Mudah-mudahan nggak salah barangnya. Nah ini MTN, gue pakai dari MTN. Gue nyari yang budgetnya low budget karena sesuai konsep kita awal. Emang modifikasi kali ini tuh budgetnya agak depres guys. Entry-nya gue pakai yang 2000 RPM. Mungkin dari kalian banyak yang bilang, wah kekerasan tuh bang, 2000 RPM motor standar segini kan. Ya gue nggak tahu ya, tapi sebelumnya tuh gue pakai emang pakai R2000 dan itu nggak, mesin sih nggak gerung banget, nggak normal malah kalau menurut gue. Dan gue sih ngerasanya nyaman ya pakai 2000. Cuman emang karena ini udah lama, udah gak ngoyo pernya, makanya gue mau ganti. Cuman mungkin kalian kalau punya saran enaknya pakai berapa RPM buat Aerox,
bisa komen aja di bawah. Cuman gue sekarang pakai yang 2000 nih, nanti dia bisa ganti lagi lah kalau emang rasa nggak enak. Dan ini per gedenya itu 1500. Aduh, jatuh kardusnya. Jadi setelah gue baca deskripsinya, dia tuh bilang bisa buat Aerox di situnya. Cuman dengan catatan lebih panjang katanya dari standar, tapi PNP buat Aerox katanya sih di deskripsinya. Nanti kita coba aja guys, kita pasang. Ini udah susah banget nutupnya. Nih, kita taruh samping dulu lagi. Oke, nextnya itu nih yang terakhir. Enggak sih, yang terakhir dari bagian CVT, karena ada satu lagi bukan bagian CVT. Kita unbox dulu nih yang ini, bagian terakhir dari CVT. Kalau ini barang yang baru banget mau gue coba. Jadi sebelumnya gue belum pernah ganti barang ini di motor gue. Jadi gue baru mau nyoba ini sekarang. Kita buang sampahnya ke situ. Ini dia barangnya, pin puli atau bos puli dari Mako. Apa nih, gue ngeliat di TikTok sih. Sementara gue korban TikTok, bisa dibilang ya, korban iklan TikTok. Jadi emang setahu gue tuh ada tuh dulu Pitch Bike kalau nggak salah mereknya, dan itu harganya tapi cukup mahal. Karena konsep resto mode kali ini tuh budgetnya dipres banget, makanya gue beli dari Mako ini. Harganya tuh under 100.000 guys. Gue mau nyobain aja sih. Klaimnya dia sih, dia tuh lebih enteng, tarikan lebih nendang, halus dan minim getaran. Ya gitulah nih, ada kelebihan-kelebihannya, kalian baca ya di sini nih. Baca nggak sih, kok akal gue ngeliatnya di layar kayak nggak jelas ya bacaannya ya. Nih lu fokus ke sini dulu, baca bisa gak? Nah itulah, ntar gue ini. Dia tuh klaimnya lebih ringan. Kita taruh lagi sini. Lanjut barang terakhir. Nih dulu nih, gemuk. Yang tadi gue liatin adalah nggak penting, buat masangan doang. Nah ini yang terakhir. Ini karena motor gue itu kan udah ogah jinjit parah, anjay. Ogah jinjit nggak tuh? Ceper banget lah ya. Karena emang gue dari zaman gue dulu naik motor Soul GT, itu emang gue suka motornya dipendekin. Dan akhirnya karena motor itu udah case itu, makanya lu tau nggak kenapa itu motor tuh baretnya banyak banget. Padahal alhamdulillahnya gue nggak pernah jatuh, nggak pernah kecelakaan, alhamdulillah banget, dan jangan sampai. Tapi baret itu karena jatuh konyol. Jatuhnya tuh karena gue mikirnya misal gue ke ATM, kayak bentaran doang, bisa kali standar 1, set gue standar 1. Itu motor kan tegak banget ya kalau udah pendek gitu ya. Pas gue keluar dari ATM tuh motor udah jungkil, udah jungkil balik. Aduh kata gue, baret. Mulai dari situlah nggak keurus tuh motor karena udah baret terus. Dan akhirnya gue beli ini dia, standar pendek, standar downsize lah, apalah itulah nih. Di sininya sih 17 cm ya. Harusnya sih lebih pendek ya. Kalau gue baca dari deskripsinya, ini dia barangnya. Kita taruh samping. Udah sih segitu aja barang unboxingnya. Kita lanjut aja ke video motornya, oke? Dan pembongkaran. Nah guys, nih jadi udah panas banget ya, padahal udah sore. Ini langsung motornya udah gue taruh sini, udah gue posisinya udah enak. Ini kirian pakai paket kirian yang tadi kita unboxing, udah gue taruh situ. Nih kunci gue juga udah ready. Ini ada kunci sok juga buat buka pulangnya nanti, oke? Ini sampah jangan sampai terbuang sembarangan ya guys. Nanti kita dimarahin Pak RT. Langsung aja kita mulai. Nanti gue bikin timelapse aja ya pas lagi bongkar. Oke, langsung aja. Guys, ini udah berhasil gue buka baknya. Bak tipitnya udah berhasil gue buka. Kita taruh ini dulu deh. Oh iya, gue ingat. Kemarin gue ganti ke sini. Guys.
bisa yang belakang. Kan bisa bro. Gue salah muter tadi, ternyata muter ke sono guys. Nah gini nih, kemarin gue jalan ke belakang, gue baru inget. Nah ini udah berhasil kita copot puli yang depan. Duh, gua nggak ada ini lagi, mangkok buat naruh ininya nih, kita kasih dulu deh. Nextnya tuh kita yang belakang nih. Yang belakang kemarin tuh bukanya gini deh. Nah baru yang belakang makin gini. Mau ganjel di sini. Kemarin tuh pakai yang ini, yang gedean. Sini gak sini tuh nih. Ini kan ganjel lagi. Begini bisa ya? Masa sih gini bisa cuma. Begini bisa nih, cuma gue nggak tahu sih mungkin gitu. Oke, coba dulu ya. Alhamdulillah bisa lancar yang belakang. Oke guys, berhasil nih, udah kita lepas, bautnya kita taruh dulu. Tracker kita masukin lagi. Posisi udah rapi nih, gila panas banget cok pasti. Nah ini mangkoknya nih, mangkok gua tuh mangkoknya udah kartel, udah bolong-bolong dari Idealis Speed. Nah ini kondisi udah dari 2022, emang udah nggak terlalu kasar sih, tapi masih oke, ini masih bagus banget. Makanya gua nggak ganti. Kita buka dulu bagian puli depan, kita kumpulin sini ya. Nah, ntar gue kasih lihat pulinya. Ini fan belt masih bagus alhamdulillah. Nah ini gue pakai ori Yamaha-nya nih udah bocel-bocel gak jelas. Gue nggak tahu ya, ini kayaknya masih tebel hitungannya deh. Cuman karena gue kartel jadi itu gredek. Nah ini per-peran Idealis mesin yang per gedenya. Ini udah lemah banget menurut gue karena udah lama banget. Ini ntar kita bersihin. Oh iya, ini ada ring Mioji buat puli depan, dan ini aduh saya ngetok bro, gue kayak masangnya kurang ini. Nah ini slider alhamdulillah masih bagus kondisinya, kita taruh depan lagi. Roller itu speknya gue pakai standar punya Seon, itu 11 gram gue nggak salah. Ini kita taruh sini juga dulu di deck. Nah ini pin puli juga nanti bakal kita ganti itu sama yang tadi buat mako itulah, kita taruh depan juga dulu. Nah ini yang gue maksud, puli dia tuh udah tuh, kalau kalian lihat tuh dia udah kayak payung guys, bentuknya kayak udah kayak jamur lah, udah ngelebar gitu. Jadi dia gini terus ngelebarin, paham lah maksud gue. Tuh udah nggak, jadi si pinggiran ini tuh udah lurus gitu rata, udah nggak ngederajat lurus sama ininya. Oh ya wajar nggak sih, pemakaian pertengahan 2022 sekarang udah 2026 tuh udah lama banget. Bentar guys, ada yang nelfon lagi. Kita pasang si ini dulu nih, Gang Ebi, si kampas ganda, lupa gue namanya. Ini kampas ganda udah kita keluarin. Kita siap-siapin dulu barang-barangnya ya guys. Ini rumah kampas gandanya, terus ini kunci kampas gandanya nanti setelah kita pasang. Nih dua benda ini kita pasang dulu, baru kita pasang kunci. Oke, let's go. Guys, ternyata gue salah masang guys. Ini tips buat kalian kalau mau masang persentri itu yang dipasang dari sisi sebelah sininya dulu guys. Nih baru kalian tarik sininya. Gue tadi salah, gue masang dari yang sisi sini dulu. Mungkin kalian banyak yang udah tahu lah ya daripada gue. Nah gue baru tahu nih. Oke, ini udah kelar nih, udah kepasang. Buset, 15 menit nih gue pasang ini doang. Lama banget gara-gara tadi gue salah masang ininya sih. Oke, kita lanjut. Nextnya itu kita pasang pin-pinnya dulu guys.
bongkar per NTN nih. Ini kayaknya masangnya agak susah sih kalau gue lihat di sosmed juga. Apalagi dia tuh lebih panjang bro. Ini gue langsung buru-buru masang ini juga nih. Karena jam 4. Gih, tadi mau muter-muter. Di sana Gih. Nah, bismillah guys. Jani, 2 jam lagi. Hah? abang minta tolong bisa gak? Jani pasangin ini. Gimana? Nih, ini nih. Di atas. Kesini. Oh, kesini nih. Oh, tahu. Puterin ya. Tolong. Bentar bang pasang dulu. Ayo, pasang. Diputer. Pelan-pelan. Pelan-pelan terus. Ayo putar. Terus sampai masuk dalam, terus putar. Diputar aja, nggak usah ditekan. Putar aja. Putar lagi. Nah, berarti Jani kurang pas masangnya. Kurang pas. Putar Buka lagi. lagi, iya, buka lagi. Pasin dulu. Yes, bisa gak? Nah, pelan-pelan aja, nggak usah ditekan. Jangan palanya, jangan di situ. Oh iya. Sorry guys. Udah, bisa nggak? Nggak, belum. Coba lepas. Nah, ntar menginjak. Moga banyak yang nonton ya. Iya. Awalnya itu diputar pakai tangan, habis itu pakai itu bang. Setelah drama panjang tadi masang bagian puli belakang tuh, sekarang kita bisa pasang puli depan guys. Nih, kita buka dulu pulinya. Wah, masih bling-bling kacing-kacing banget guys, masih baru. Nah, dia tuh bedanya nih sama rumah horor gue yang sebelumnya. Nah, ini sama-sama FCC guys. Nggak tahu sih ya ini ori apa enggak FCC, cuman klaim sellernya sih ori. Ini gue nggak pakai kacamata gue ribet banget, keringetan cok. Nah, ini bedanya tuh dia, yang ini tuh B65 nih, yang ini B65 bawaan Aerox, yang ini 2DP punya NMAX. Nah, kalau dari segi lebih gede kan, kelihatan kan? Tuh, lebih gede dia bro. Tuh, ini juga udah parah banget nih karena pemakaian sih. Ini bagus kok, puli bagus banget. Nah, lanjut kita proses pemasangan guys. Oke guys, gue nemuin masalah di sini. Jadi si tutup rumah horor oblak guys kalau di 2DP, padahal ini 2DP loh. Nah, ini gue nggak tahu nih jadinya nih pulinya nih ori atau nah, masalahnya nih kalau emang masalahnya ada di rumah horor gue di tutupnya atau di bos-bosan slider, harusnya di puli lama gue juga oblak guys, tapi ini di puli lama gue yang B65 tuh nggak oblak sama sekali, kenceng. Nah, gue nggak tahu nih ini kendalanya tuh apakah ininya atau ininya tuh, karena oblaknya parah guys. Tuh, gue ngeri sih jujur. Ini gue mau ngasih lihat ke kalian kalau Aerox pakai rumah horor 2DP tuh, dia nggak mentok sih tapi tipis banget. Nah, gue tuh masih kayak ada rasa takut gitu bro, karena tadi rumah rollernya, tutup rumah rollernya tuh kayak oglek gitu. Cuman kita coba dulu aja deh. Oke, kita lanjut lagi. Guys nih ya, motornya udah kelar bang ganti
perkirian ini dengan repot dan drama-drama tadi, kayak gue mulai dari gue salah masang per-peran lah, terus puli depannya agak seret lah mungkin karena masih baru ya. Jadi udah kelar, udah beres nih, udah kelar gue pasang. Dan dia nih sisa-sisa peperangan nih guys. Nanti gue bakal ngasih tunjuk ke kalian video kayak akselerasi di awalnya lah, gimana aja jalannya nanti. Cuman kalau masalah top speed gitu-gitu sih gue belum bisa ya, karena gue belum punya action cam. Cuman ya maksud gue sih ngupdate kirian ini biar gue pakai kerja atau pakai kuliah gitu kan, kampus itu biar enak sih digasnya tuh. Kalau lagi macet-macetan tuh nggak yang nggak langsung loncat gitu loh, kayak slow gitu. Nanti gue bakal tunjukin di akhir videonya buat kalian ya. Oke. Tuh kok masih geredek ya. Oh guys, nih muka gue udah muka capek banget ya, abis bongkar tuh berantakan banget kan. Tadi udah gue kasih lihat kalian ya. Mungkin untuk project Resto Mod part 2 kali ini update kirian ya, kayak kayak bukan upgrade sih, karena sebelumnya gue udah upgrade kan, gak standar, lebih ke permajaan lah, kayak part-part yang udah aus, yang udah harus diganti, yang udah lemes kita ganti-gantiin. Kayak tadi kalian lihat sendiri ngebukanya udah gampang-gampang banget, tapi pas masang tuh kayak harus ada pakai effort lagi gitu kan ya. Pelan-pelan lah kita bangun ya, yang penting enak dulu dipakai nih motor. Mungkin Resto Mod part 2 dari Aerox gue ini sampai sini dulu. Nextnya bakal apa, kalian tunggu aja, bakal gue update. Kalau kalian mau update lebih info lebih lengkapnya atau lebih lanjut gitu ya, kayak real time lah, cek aja di IG gue, di deskripsi ada. Oke. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Cek juga nih video-video gue yang lainnya, dan project Resto Mod sebelumnya juga ada. Kalian tungguin aja kelanjutan dari Aerox Resto Mod ini, oke? Thank you yang udah nonton.